pura-pura tidak tahu sebenarnya itu hanya SIPD aja. SIPD itu kan aspirasi masyarakat langsung, dia ngisi menge-entry data. Itu kan bahasa kamuflatif. Yang sebenarnya karena diarahkan juga. Pertanyaannya siapa sih tim pengarah hibah yang selalu dapat ratusan miliar di Garut itu? Siapa dia gitu. Hebat bener gitu. Betul. Tapi persoalannya adalah apakah DPRD setuju terhadap ini, kan belum tentu. Karena saya pernah tawarin waktu pertemuan dulu, saya waktu pertemuan dengan para anggota komisi di DPRD, pertemuan informal, saya tidak ada aspek-aspek yang bersifat politis, karena kita jujur-jujurannya itu adalah bagian dari hubungan timbal balik. Saya bantu pesantrennya, nanti bantu saya ya, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Teman-teman semuanya, sedang ramai dibahas di jagat media sosial dan di Indonesia terkait adanya indikasi korupsi dana hibah untuk pendidikan pesantren dan yayasan di Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya Kang Deddy Mulyadi sudah memikirkan cara bagaimana mengelola dana hibah agar tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi ide dan konsep brilian dari Kang Deddy Mulyadi ternyata ditolak oleh DPR. Kira-kira seperti apa ide dan konsep yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana bantuan hibah untuk pendidikan pesantren dan yayasan? Kita simak videonya. Kenapa yayasan dan pesantren di Garut jauh lebih mengetahui SIPD dibanding yayasan dan pesantren yang lain? Kalau yang kami siapkan ya dengan arahan Bapeda kan ada kamus, Pak. Ya pura-pura tidak tahu lah, sebenarnya kan tahu. Pura-pura tidak tahu sebenarnya itu hanya SIPD aja. SIPD itu kan aspirasi masyarakat langsung, dia ngisi menge-entry data. Itu kan bahasa kamuflatif. Yang sebenarnya karena diarahkan juga. Pertanyaannya siapa sih tim pengarah hibah yang selalu dapat ratusan miliar di Garut itu? Siapa dia gitu. Hebat bener gitu. Nah kemudian apa rencana Bapak di penanganan bantuan-bantuan sosial di bidang keagamaan, hibah sosial di bidang keagamaan ini ke depan? Mulai perubahan ini apa rencananya? Secara garis besar, Pak, tentunya juga arahan dari Bapak adalah berbicara tentang bagaimana hibah diberikan itu berhubungan juga dengan feedback dari yang menerima itu kepada program di Jawa Barat untuk penyelesaian berbagai problem, Pak. Mungkin salah satu yang paling konkret misal adalah pada saat satu yayasan menerima hibah dari Pemprov, mereka bisa memberikan apa kepada provinsi? Contoh mungkin izin, Pak, seperti penanganan RGJ atau anak telantar di yayasan tersebut, sehingga pada saat mereka mungkin seperti itu. Enggak gini, Pak, maksud saya gini, kita bantu nih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini kita dibantu dengan hibah, maka lembaga pendidikan itu mendapat bangunan yang baik, Betul. mendapat kursi yang baik, mendapat MCK yang baik. Artinya bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan lembaga pendidikan tersebut, apakah pesantren, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu kan otomatis berkurang. Betul. Apakah peran subsidi pemerintah dalam bentuk pembangunan dari mulai angka 100 juta sampai 45 miliar pada lembaga pendidikan itu memberikan impact gak pada siswa, pada mahasiswa, pada murid mereka untuk berkurang biaya pendidikannya karena negara mensubsidi dalam bentuk bangunan? Tidak, kita tidak tahu kan ya. Detail belum, Pak. Belum. Tidak tahu. Secara ukuran belum, Pak, itu. Sebenarnya gini loh, Pak. Sebenarnya lebih objektif. Kalau kita ingin berpihak pada pendidikan, kalau kita ingin berpihak pada pesantren dan berpihak pada pendidikan, pada pesantren, pada lembaga pendidikan manapun, membuat ruang orang untuk bisa bersekolah, bisa mondok dengan baik, terutama anak-anak yang miskin. Sebenarnya beasiswa santri itu jauh lebih benar. Waktu satu persatuan ya, Pak. Mohon. Tanpa kita, karena beasiswa santri itu nanti tidak akan bicara lagi dia mondok di mana, di pesantren apa. Ya.
Dan beasiswanya langsung dinikmati oleh santrinya, Ya. kemudian dalam bentuk pembayaran ke pesantren, pembayaran sekolah diniyah, pembayaran sekolah madrasah, sanawiyah, aliyah, ya jelas sebenarnya. Jaminan bahwa pendidikan dia udah Ya selesai. kan artinya kan uangnya itu kan diterima oleh pesantrennya. Betul. Dan uang terima oleh pesantren, kan negara punya ukurannya. Ya. Punya ukurannya dan ada rasa adil sebenarnya. Ada ukurannya, gimana ukurannya loh? Saya ada misalnya ada di Jawa Barat ada 50.000 anak santri yang dibiayai oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Kan dinikmati oleh 50.000 Betul Pak. Ada indeks lah, Santrinya. indeks. santrinya, rakyat Jawa Baratnya. Betul, Tapi ada kalau indeks hanya per individu gitu ya. kalau hanya bantuannya adalah bantuan pada lembaganya, kan pertama kita provinsi tidak mungkin membantu seluruh lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa Barat, apalagi modelnya begini. Dan kita ada 13.000 Pak pesantren. Iya, ada 13.000, kan tidak mungkin. Tapi misalnya kalau beasiswa santri ada 13.000 pesantren, Betul. misalnya satu pesantren misalnya kita memberikan bantuan misalnya terhadap 30 orang, Ya. tinggal 30.000 kali 30 orang dan itu merata. Merata. Ya, Betul. Tapi persoalannya adalah apakah DPRD setuju terhadap ini, kan belum tentu. Harus ada komunikasi juga Pak. Iya, iya, bukan apakah itu belum tentu juga gitu belum. Karena saya pernah tawarin waktu pertemuan dulu, saya pernah waktu pertemuan dengan para anggota komisi di DPRD, pertemuan informal, saya nawarin beasiswa santri. Betul. Kenapa di situ? Karena di sini ada aspek-aspek yang bersifat kelembagaan. Dan ada aspek-aspek yang bersifat politis, karena kita jujur-jujurannya itu adalah bagian dari hubungan timbal balik. Saya bantu pesantrennya, nanti bantu saya ya, kan seperti itulah, kita jujurlah gitu loh. Nah, saya selama memimpin kan tidak menggunakan metodologi itu. Saya pernah nggak sama bapak, bantu ini, saya nanya. Pernah nggak saya ke bapak, ke Kesra, nih lembaga-lembaga pendidikan, lembaga yayasan yang harus dibantu, pernah nggak? Tidak. Nggak pernah, karena saya metodologi politik saya tidak menggunakan feedback yang bersifat bantuan pada personal atau bantuan pada kelembagaan. Saya lebih banyak pemimpin itu pada kebijakan, kebijakan yang bersifat umum yang diterima oleh semua orang. Gitu. Itu padahal kita kalau mau konsen ngurusin anak terlantar di kota Bandung ya jangan jauh-jauh, atau di seluruh perempatan di Jawa Barat udah selesai dengan bantuan ini. bisa pelibatan dengan panti-panti yang Iya, makanya kan dengan bantuan ini nih ODGJ di jalan berantakan. Kemudian anak-anak yang di bawah umur di perempatan masih, apakah dia ngamen, apakah dia jualan. Ya kan jualannya juga tujuannya untuk dikasihani. betul. Terus kemudian masih banyaknya orang minta bantuan sumbangan masjid di jalan raya. Dengan ini selesai sebenarnya Pak. Betul. Dengan duit ini selesai Pak. Selesai nggak menurut Bapak? Selesai Pak. Selesai Pak. 500 miliar itu taruhlah yang masjid yang minta-minta di jalan raya itu jumlahnya se Jawa Barat ada 100 masjid. Taruhlah, menurut saya nggak nyampe. Nggak nyampe. Berapa kalau untuk- Taruh 100 masjid. Satu masjidnya dikasih 300 juta ya. Selesai. Selesai Pak. Jadi sekarang pemerintah itu bertahun-tahun ngeluarin duit triliunan, tapi masalah sosial nggak selesai-selesai. Ya, Pak. Nah, saya ingin sekarang di 2000 di perubahan ini di 2026 ini Pak Biro Kesra segera mengkoordinasikan dan mempetakan lembaga mana yang ngurusin ODGJ. Terus kemudian pesantren-pesantren mana yang juga bisa menangani korban penggunaan narkoba. Pesantren mana yang bisa menangani korban anak-anak nakal. Nah, kemudian yayasan mana yang bisa menampung anak-anak terlantar. Diidentifikasi Pak. Mana yang punya kesanggupan bikin MOU Pak. Sudah, nanti Satpol PP ngambil anak terlantar di sini berarti dikirimnya ke panti ini. Iya. Pantinya dipastikan makan mereka cukup. Kemudian tempat tidurnya baik. Nah, kemudian ODGJ nanti di jalan raya kabupaten ini, kota ini kalau ada ODGJ nanti kita kirim.
Bila perlu nanti kita bikin sayembara, siapa yang bisa menyerahkan ODGJ maka dikasih insentif. Saya pernah gitu Pak, karena saya dulu ketika jadi bupati itu tidak boleh ada orang ODGJ disembunyikan oleh orang tuanya karena malu, apalagi di kerangkeng. Saya kasih sayembara 2 juta waktu itu Pak. Siapa yang bawa? Alhamdulillah semua orang bawa Pak, karena ngejar 2 juta. Ternyata bukan ODGJ kebanyakan yang frustasi, depresi. Nah kemudian ini Pak, yang ODGJ misalnya Pak, coba Bapak koordinasi dengan rumah sakit jiwa. Pengidap ODGJ problemnya bukan ketika dirawat di rumah sakit Pak, problemnya ketika pulang ke rumah. Iya, betul. Obatnya mahal Pak, 600.000 katanya. Iya. Betul nggak? Pernah ada dulu saya ingat 600.000 satu butir. Wah. Mereka nggak mampu. Hingga pulang ke rumah ngamuk lagi. Iya, karena tidak boleh lepas dari obat. Iya obat. Nah, Bapak identifikasi. Mereka keluar dari rumah sakit diperlukan obatnya berapa bulan. Subsidi pemerintah itu berapa, nanti bikin voucher Pak. Kita kasih voucher. Kerjasama dengan apotek mana. Jadi sehingga nanti dia tinggal, nah di apotek itu kita sudah ada tahu dia kebutuhan obatnya adalah sekian. Selama sekian tahun, ya kita bayar pada mereka, gitu loh. Ulah tepika aya nu gelo Pak balik ka imah, bapak lagi jadi gelo, aku stres yang sempat budak. Luar biasa ya, ide yang sangat brilian, sangat otentik dan sangat menyentuh untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja sayangnya ide ini tidak disambut baik oleh teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi ketahuan kira-kira siapa yang suka bermain dan menjadi calo anggaran dari dana hibah untuk pendidikan yayasan dan pesantren. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Saya juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga anak Indonesia memiliki pendidikan yang baik, pendidikan yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.